Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak. Alhamdulillah. Kadang kalau nggak ada respon, takutnya saya ngomong itu nggak ada suara masuk ke sana. Oke, hari ini kita kuliah ke berapa ya? Kedua apa ketiga? Ketiga ya, ketiga dengan saya ya. Besok ketiga atau keempat saya lupa. Pokoknya ya kuliah tinggal 2 kali lagi ini sama pekan depan. Setelah itu 2 pekan lagi nanti dengan Pak Dimas ya kuliahnya. Hari ini kita akan bicara tentang manajemen pabrik, kemudian peran untuk setugas sebagai seorang manajer. Karena kalau kita punya pabrik pakan, pasti Anda punya pabrik pakan, Anda harus paham apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang manajer atau pemilik pabrik. Ataupun misalnya Anda bekerja di suatu pabrik sebagai bawahan dulu lah katanya, sebagai staff dulu, belum menjadi manajer. Tapi suatu saat jika karir Anda baik, ya harusnya Anda nanti arahnya ke manajer ya. Minimal itu manajer kalau sarjana peternakan. Tapi kalau nanti Anda rezekinya cukup bagus, ya naik lagi ya. Tapi memang kadang-kadang ada satu titik, ini terus terang saya ngomong apa adanya, ada satu titik di mana kalian tidak bisa tembus, tidak bisa masuk ke tataran itu. Misalnya CEO atau owner, karena kebanyakan pabrik-pabrik pakan di Indonesia itu adalah milik keluarga, sehingga biasa yang di tataran paling atas itu ownernya atau CEO-nya biasa memang anggota keluarganya mereka, yang mereka kader dari masih zamannya mahasiswa gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak Anda bisa menjadi manajer, bahkan manajer daerah, manajer area, ya itu kemungkinan yang paling besar gitu ya. Manajer area artinya seperti wilayah barat itu berarti wilayah barat Indonesia itu Anda handle semua. Nah itu Anda mulai dari staff, kemudian menjadi manajer pabrik atau manajer gudang. Nah ini yang akan saya sampaikan memang tidak detail karena sebenarnya ilmu manajemen pabrik itu terkait dengan ilmu manajemen manusia. Jadi tidak sekedar bicara tentang produk-produk peternakan, tapi manajerial secara umum. Sehingga memang ilmunya itu banyak terkait dengan bidang lain, misalnya dengan bidang sosial ekonomi, dengan bidang psikologi, kemudian dengan bidang humaniora yang lain. Sehingga memang karena itu bukan bidang keahlian kami yang fix ya, yang pasti, sehingga kita memberikan yang gambar-gambaran yang lebih terkait ke pabrik pakan. Oke. Sebagai seorang pimpinan atau manajer suatu pabrik, Anda harus pahami pabrik Anda itu kerjanya apa. Bagaimana dia memproduksi satu pakan atau produk pakan ya. Karena kita bicara pabrik pakan ya. Sehingga ini Anda harus pahami betul yang namanya alur proses produksi pakan, dan juga termasuk di situ di mana ada kontrol kualitasnya. Nah, masalah kontrol kualitas kita udah bicara sedikit di kuliah saya yang pertama, dan akan bicara lebih detail di kuliah S2 ya, kontrol kualitas di S2. Bagaimana kita melakukan kontrol kualitas di setiap titik. Tapi di S1 hanya pengenalan saja. Nah, di sini yang perlu Anda lihat di grafik ini grafik yang sangat sederhana dari suatu alur proses produksi pakan. Ya. Jadi kalau dari sini kita lihat di sebelah kiri dan kanan itu ada warna orange, itu ada 2 warehouse. Warehouse itu gudang, ya. Warehouse itu ada gudang, dan biasa gudang itu memang minimal ada 2 macam. Yang satu gudang untuk bahan pakan, untuk ingredient. Berarti sini biasanya bahan pakan masuk di sini, disimpan di sini, dan satu lagi gudang untuk pakan jadi. Nah, ini adalah pakan yang sudah siap untuk dijual, didistribusikan. Nah, biasanya kalau alurnya yang alur besarnya memang seperti ini. Dari gudang kemudian masuk ke bahan pakan itu ditakar berdasarkan formulasi yang sudah dibuat oleh formulator, kemudian dilakukan mixing. Setelah itu dimasukkan dalam karung-karung, ini yang bentuk mesh, atau kalau dia menjual bentuk pellet ataupun crumble, dia akan dibuat pellet, di-crumble kemudian baru di-package, atau dia setelah pellet di-crumbling dulu, dihancurkan dulu, baru dia di-pack ya. Setelah itu baru di sini masuk gudang pakan jadi. Ini alur yang paling gampang dan Anda harus ingat. Alur paling gampang. Di sini nanti akan banyak variasinya. Misalnya sebelum portioning, di sini ada yang grinding, pre-grinding, di sini ada juga grinding yang sebelum mixing, ada juga yang melakukan grinding setelah mixing.
ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ingredient ini tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang mikro. Nah, itu semua akan bercabang-cabang di setiap titik ini. Nah, ini gambaran paling gampang untuk diingat. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 step sebelum dia masuk ke warehouse, atau 5 kalau dia menggunakan pellet atau tumbling. Nah, detailnya bagaimana? Detailnya seperti ini. Nah, lebih complicated toh kalau lihat gambarnya. Ini gambar saya dapat dulu dari Java Confit Indonesia yang Tangerang. Ini unit Tangerang. Jadi kita punya banyak kerjasama dengan banyak pabrik pakan, dengan Java Confit, dengan CLC Dang, dengan Caron Pokpan, ya, sehingga kita seringkali diberi, ya beginilah, ini share ilmu mereka, dan kita diizinkan untuk menggunakan untuk kuliah. Ya, jadi ini courtesy ke Java Confit Indonesia. Oke. Mungkin banyak di antara teman-teman ini ya, kalau lihat ini agak bingung, ini lihatnya dari mana? Ya, lihatnya itu dari kiri ke kanan. Nah, seperti kita membaca biasa. Nah, saya bantu ya. Jadi lihatnya, dan ini bersambung sebelah ya. Ini karena sebenarnya kalau ditempel ke itu panjang dia ke samping. Dia panjang ke samping. Dan gambar seperti ini yang muncul di panel-panel kontrol yang minggu lalu saya sampaikan. Ya, panel kontrol yang di dinding model lawas itu kayak gini gambarnya. Hanya terus di sini tambahi tombol-tombolnya untuk yang ditekan-tekan itu untuk mengkontrol gerakan dari alat-alatnya. Atau indikator, tombol indikator untuk menunjukkan bahwa alat ini sudah bekerja, nyala warna merah berarti alatnya sedang bekerja, dan seterusnya. Ya, kalau di sini gambaran umumnya. Nah, cara mulai dari kiri, dari intake ini adalah pakan masuk. Jadi kalau Anda ke pabrik pakan, ya, Anda lihat bahan pakan yang datang dengan truk atau dengan karung itu akan dituangkan di lantai. Di lantai itu biasa ada lubang, ya, ada lubang. Biasa ukurannya ya antara paling kecil itu 0,5 meter kali 0,5 meter, sampai yang ukuran agak besar itu 1,5 sampai 1,5, ya. Kemudian di atas lubang itu ada besi-besinya, gridnya, supaya kaki nggak kecemplung. Kenapa? Karena di dalam bawahnya lubang itu ada ulir yang dorong pakan. Nah, kalau kaki kecemplung situ ya kegiles ular, ya sudahlah habis kakinya. Sehingga biasa ada gridnya. Tapi ya pernah juga sih teman-teman KKN cerita, Pak, tempat saya kok nggak ada tutupnya. Dan pernah ada yang cerita sepatunya masuk ke situ. Syukur dia pakai sepatu kandang, yang kebabat sepatu kandangnya, kakinya udah sempat ditarik. Ya. Jadi memang salah satu safety-nya kalau di intake itu memang harus ada jerujinya. Ya. Oke, intake itu biasa setinggi lantai, masuk ke bawah, jadi seperti ngerong gitu. Kemudian di bawah ada ulir yang menaikkan bahan pakannya itu ke tempat penyimpanan. Ini yang digambarkan di sini adalah tempat penyimpanan bahan pakan, yang bin-bin bahan pakan yang selain jagung. Nah, kalau jagung, nah ini dia di atas ini, garis ini dianggap sebagai gambaran dari silo-silo jagung yang pekan lalu saya tunjukkan foto-fotonya yang besar-besar itu, silo-silonya itu. Dia inputnya kalau itu ya dari sama, sebenarnya inputnya modelnya di bawah juga, tapi di dekat silonya. Ya. Jadi di sini tidak ditunjukkan input jagungnya. Ya, maka di sini ada tambah, artinya di sebelah kiri itu ada tambahannya. Oke. Jadi bahan baku masuk, input, kemudian nanti dikontrol itu akan masuk ke bin yang mana. Nah, nanti ada, kalau di sini kan banyak bin ya, bin bahan pakan penyimpanan. Ini binnya mana saja akan masuk seperti ini di masing-masing. Oke. Nah, saat mau digunakan, ya, itu kan sudah ada formulasinya. Misalnya jagung sekian ton, menggunakan DDGS sekian ton, Polar sekian ton, dan seterusnya. Itu akan ditimbang secara kasar di sini, di weigher sini, penimbangan sini. Kemudian semua akan masuk sini, timbang, kemudian berlanjut ke gambar sebelah. Jagung tidak melalui penimbangan sini, jagung biasa digiling dulu, karena jagung disimpan dalam kondisi biji utuh. Jadi dia akan digiling dulu ke grinder. Kita lihat sebelahnya. Nah, ini sambungannya yang jagung, ya. Yang jagung dia akan terus kemari, masuk ke grinder dulu. Ya, masuk ke grinder. Setelah di grinder, nah di sini ada dua perbedaan. Ada yang modelnya dia ditimbang dulu sebelum masuk grinder, jadi timbangannya ada di sini. Ya. Ada juga yang ditimbang setelah dia digiling. Ini tergantung preference dari masing-masing pabrik, ya. Jadi grindingnya pre-weighing sama post-weighing. Ya, itu berbeda. Keuntungan dan kelemahannya apa?
keuntungannya adalah kalau kita menggunakan yang pre-weighing, pre-weighing ditimbang dulu, biasanya penimbangnya lebih mudah dan lebih cepat, ya. Tetapi saat digiling bisa jadi ada bahan-bahan pakan yang keluar, terutama kalau grindernya itu sudah tidak begitu baru, sudah tidak begitu baik, ada yang bocor gitu, berat akan berkurang. Ya tergantung sih sebenarnya. Kalau dia buatnya dalam skala besar katakanlah 5 ton, mungkin yang bocor hanya beberapa kilo, itu kecil sekali, ya. Tetapi bagi orang-orang yang sangat teliti, formulator yang sangat teliti, itu jadi masalah juga gitu. Itu kelemahannya kalau di pre-weighing. Tapi kalau post-weighing, jadi dia ditimbang setelah di grinding, itu dia biasanya lebih valid. Cuma di sini prosesnya juga akan makan waktu lebih lama karena dia harus tunggu di grinder dulu, ya. Oke, itu yang jagung. Setelah itu, setelah ditimbang, digiling atau digiling dan ditimbang, dia masuk ke mixer. Nah, kalau bahan yang lain, ya, bin-bin yang lain, ya, itu nanti masuk ke dalam bin-bin sementara, ya. Bin-bin sementara ini, kemudian dari sini dia akan masuk ke, ada yang masuk grinder kalau jagung. Jadi jagung bisa jalurnya bisa lewat sini kalau jumlahnya kecil, atau kalau jumlahnya banyak bisa lewat sini. Sama aja, ya, ada 2 jalur. Sedangkan yang pakan non jagung dia tidak melalui grinder, dia langsung ditimbang. Ini yang non jagung. Yang non jagung dia langsung ditimbang, kemudian langsung dari sini masuk ke mixer. Nah, setelah dari mixer, di dalam mixer ini masih ada tambahan lain. Sambil dia di mixing, ya, sambil proses mixing, ada tambahan bahan-bahan mikromineral seperti disipit, zeolit, ya, lisin dan seterusnya. Dimasukkan di sini, ya. Seringkali bahan-bahan ini dimasukkan secara hand add. Hand add itu berarti dimasukkan secara manual. Karena di mixer itu biasanya memang ada lubang untuk masukkan untuk bahan-bahan yang mikro hand add. Kenapa? Karena kalau pakai alat kadang-kadang langsung brok gitu masuk banyak. Nah, kalau pakai hand add bisa dimasukkan sedikit-sedikit karena sebenarnya sangat kecil. Dan biasa bahan-bahan mikro ini harus ada carriernya. Bahan mirip yang digunakan di dalam formulasi ini yang digunakan sebagai carrier, pembawa. Jadi kalau katakanlah dalam 10 ton itu kita menggunakan pakan mikronya itu sekitar setengah kilo bagaimana dia bisa merata dalam 10 ton gitu kan. Sehingga dia harus diperbesar ukurannya dulu dengan pelan-pelan, setengah kilo itu dicampur dengan 1 kilo carriernya. Misalnya menggunakan carrier, menggunakan DDGS atau mungkin menggunakan Pollard gitu ya. Dicampur dulu 1 kilo dulu, kemudian ditambah lagi carriernya sampai akhirnya carrier mencapai kira-kira 5%-nya, ya paling tidak 5%-nya dari total campuran, dari total tonase yang dicampur itu. Baru setelah itu dimasukkan secara hand add pelan-pelan ke dalam mixer. Nah, selain pakan mikro, ada juga pakan cair, ya seperti CPO, Alimet, Kolin, ini bentuknya cair. Ini juga ditambahkan di mixer di akhir biasanya. Jadi setelah semua bahan pakan yang utama cukup tercampur, masuk mikro secara hand add, setelah itu baru disemprotkan yang bahan-bahan yang cair. Kenapa terakhir? Karena biasanya supaya dia bisa lebih merata pada bahan pakan. Kemudian kalau dia semprotkan di depan, bisa jadi dia menempel pada beberapa bahan pakan sehingga bahan pakan itu tidak mau bercampur, tidak bisa homogen dengan bahan pakan yang lain, menggumpal. Nah, sehingga dihindari dengan cara disemprotkan di akhir. Jadi bukan disiram tapi disemprotkan. Biasa ada kayak nozzle di atasnya, dia dengan tekanan tinggi dia akan nyemprot seperti seperti semprotan air lah ya, cair gitu, agak partikel kecil-kecil. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu, setelah keluar dari mixer, sambung ke sebelah ya. Sebelah di sini baru masuk kalau mau dibuat pelet ya. Kalau mau dibuat pelet berarti dia harus masuk mesin pelletizer di sini. Tapi kalau tidak dibuat pelet, dia langsung ke sini ya, ke penampungan sementara. Kemudian di sini ada timbangan, langsung masuk ke packing. Di sini mesin jahitnya dijahit ya. Tapi kalau untuk yang dibuat pelet, dia harus masuk ke pelletizer dulu, dipres, diberi tekanan steam panas, uap panas. Setelah itu dipres keluar bentuk pelet, didinginkan, baru setelah itu dia masuk ke
penampungan sementara dan ditimbang dan masuk ke dalam karung-karung. Nah, proses ini harus Anda pahami betul sebagai seorang manajer pabrik. Apalagi kalau Anda jadi manajer pabrik itu kan ada manajer gudang, ada manajer produksi, ada manajer peralatan, ya macam-macam, bahkan manajer penjualan pun ada, penjualan pengadaan itu ada sendiri, juga manajer kontrol kualitas. Tapi di bagian manapun Anda harus paham prosedur ini. Karena kalau terjadi salah produksi, tidak kesesuaian dengan formulasi dengan hasil pakan jadinya, biasanya yang diurutkan pertama adalah ada nggak kesalahan di produksinya. Di titik-titik kontrol kualitas itu akan dicek. Oh, ternyata pas nimbang ada yang keliru, ada yang kedouble masuknya dan seterusnya. Kalau di produksi tidak ada, baru mundur, dilihat bagaimana di kualitas bahan pakan, ada perubahan kualitas bahan pakan tidak. Kontrol kualitas gimana nih? Benar enggak bahan pakannya kualitas seperti yang kita minta? Nah, baru dilacak sampai di situ. Ya, sehingga memang ini dasar semua manajer yang bekerja di pabrik pakan harus paham. Oke. Hal lain yang harus dipahami seorang manajer dari pabrik pakan adalah tentang pengadaan bahan pakan. Ya, kelihatannya sepele. Ini yang sering jadi problem pada pabrik-pabrik pakan yang awal-awal produksi, pengadaan bahan pakan. Kenapa? Mencari bahan pakan itu susah-susah gampang. Kalau mau sembarangan dapat, pasti ada. Tetapi kalau ingin yang kualitasnya stabil, ya, katakanlah kita punya jagung, kita mau yang protein kasarnya itu stabil di kisaran 5%. Nah, itu susah. Atau tidak usah lah protein kasar, kita maunya bahan-bahan yang masuk ke kita sesuai teori 14% bahan keringnya. Anda cari jagung di petani itu yang 14% bahan keringnya susah, ya. Sehingga banyak pabrik pakan yang besar itu mereka punya dryer, mereka berani menampung jagung dengan kadar air 24% pun dia berani ambil gitu kan, karena dia punya dryer. Tentu saja jagung yang kadar airnya tinggi atau tidak sesuai kualitas harganya akan berbeda, lebih murah karena harus diperhitungkan untuk refraksinya, diperhitungkan biaya pengeringan, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan seterusnya. Jadi tidak sekedar kalau hitungan gampang kan selisih kadar airnya berapa, nah itu bisa dihitung. Tapi sebenarnya tidak hanya seperti itu, masih harus dipertimbangkan berapa biaya produk pengeringannya, tenaga kerja, listrik dan lain-lain. Ya, nah ini yang ditabel di depan teman-teman ini adalah bahan baku yang bersumber energi. Saya tidak akan satu persatu melihat, cuma saya ingin lihat secara garis besarnya, secara big picture-nya, silakan dilihat bahwa masih banyak bahan-bahan yang dari impor. Misalnya jagung, ya. Jagung hanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini pun hanya beberapa area. Ya, ini memang area sentra jagung di Jawa. Sulawesi termasuk sentra jagung, tapi biaya membawanya kadang-kadang kalau tidak dalam tonase yang sekalian besar berat, ya. Kecuali perusahaan-perusahaan yang besar, ya, seperti Java gitu kan, Pokpan itu mereka punya sentra-sentra di luar Jawa yang bisa mereka mampu untuk mengirim antar provinsi, antar melintas laut itu mereka bisa, ya, karena mereka dalam tonase besar sehingga lebih murah ongkos kirimnya hitungannya per tonnya. Nah, tapi kebanyakan ya jagung itu selalu masalah, ya, jagung dari lokal itu tidak lebih jelek loh ya dari jagung luar. Dari sisi kualitas kandungan kadar airnya, jagung-jagung impor itu lebih terjaga. Dia bisa mendekati kadar air sekitar 14-15%, ya. Tetapi jagung-jagung lokal kadar airnya bervariasi, bahkan bisa sampai 24% seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga biasanya yang banyak menyerap jagung-jagung lokal itu memang perusahaan-perusahaan yang punya dryer, perusahaan-perusahaan besar yang punya dryer. Pollard itu sebenarnya tulisan itu USA ya. USA itu maksudnya import gandumnya. Tetapi produsen Pollardnya itu memang ada di lokal, ya, lokal Jakarta, Semarang, Surabaya. Siapa tahu yang produsen Pollard pabrik mie instan. Nah, pabrik mie instan itu produsen Pollard. Karena mereka mengimpor gandum, kemudian gandum itu disosok, dibuang sekamnya itulah yang jadi Pollard yang digunakan oleh peternak. Jadi selama kita semua masih doyan sama
mie instan, masih suka makan mie instan, masih suka makan roti, tidak usah khawatir. Stok Pollard walaupun katanya itu impor pasti akan lebih stabil dan terbukti di lapangan. Silahkan ke lapangan teman-teman, ke peternak-peternak, lihat apa yang mereka berikan ke sapi mereka sebagai sumber energi. Rata-rata apa sekarang? Pollard. Wheat Pollard. Kenapa? Karena pendapatnya lebih mudah, harga agak sedikit lebih tinggi dari Katul. Tapi Katul itu pun Katul yang KW2, bahkan mungkin KW3 yang dicampur dengan sekam sekamnya banyak banget itu, ya. Jadi secara teori Begatul itu lokal, ya, mudah didapat. Prakteknya di lapangan Pollard lebih mudah didapat. Kalau nggak bisa silahkan ke lapangan, ya. Keunggulan Pollard dari Begatul ya proteinnya agak lebih tinggi sedikit. Jadi ya kalau saya memang ke peternak ya enggak apa-apa pakai Pollard itu, walaupun katanya impor. Uang itu juga kita selama suka Indomie dan kok nyebut merek, selama suka mie instan dan roti, stok akan terjaga, itu ya. Kemudian CGM, corn fiber itu dari Eropa ya, sebenarnya Eropa dan Amerika. Kemudian Cilegon itu cuma pengimpornya, ya. Pada intinya ini semua Anda melihat kita masih tergantung pada luar, ya. Hanya beberapa ya, Katul, palm oil yang kita dari lokal sama Onggo. Jagung, Pollard, CGM itu, dan Anda tahu jagung itu 50% dalam ransumnya ayam, sehingga itu jadi yang pokok. Semua itu masih impor. Nah, apalagi saat kita bicara sumber protein, ya. Sumber protein yang biasa daun-daunan lamtoro kita lokal, tapi ya kecernaannya rendah. Tepung ikan yang kalau di Indonesia hanya dari Banyuwangi yang ada pengalengan ikan, ya kan? Yang lain kita masih impor. SBM kita impor semua, soybean meal, ya. Rapeseed jelas impor. Bunggil kapuk, bunggil kelapa sawit, bunggil kopra itu kita semua ada, termasuk di ampas bir dan ampas kecap. CGM itu Cilegon itu pengimpornya, tapi dia impor dari luar, ya. Jadi kita juga masih tergantung pada impor. Nah, yang lainnya mineral dan aditif, ya, mineral juga Anda lihat masih ada yang impor, ada yang lokal, ya. Tapi intinya dari semua itu, yang paling sulit adalah mendapatkan stok yang konsisten kualitas dan kuantitasnya. Sehingga Anda sebagai manajer jangan pernah sekali-sekali punya preference satu distributor saja, satu supplier saja. Anda harus punya multi supplier, ya. Jadi kunci harus Anda yang pegang. Sehingga kalau di supplier A tidak ada supplier B, ada supplier C, ya. Terutama jagung. Jagung itu sangat krusial kalau di pakan unggas. Tanpa jagung pabrik berhenti, ya, berat, ya. Waktu pemerintah kita membuat aturan pembatasan impor jagung, pabrik-pabrik pakan yang ada di Indonesia mulai beralih ke gandum, ya. Mungkin untuk informasi teman-teman, kalau di luar ya, termasuk di Vietnam, di mana lagi ya, saya lupa, di negara Asia lain, Cina terutama, Cina itu dia sudah banyak pabrik pakan unggasnya itu pakai gandum, bukan jagung lagi. Itu udah lama. Di Indonesia masih mengandalkan jagung. Nah, gandum yang diimpor oleh pabrik-pabrik pakan itu beda dengan gandum yang kita konsumsi. Kata mereka beda. Istilahnya importnya feed wheat. Jadi gandum pakan, bukan food wheat. Nah, beda di situ. Kenapa mereka memberi label feed wheat? Karena nanti ongkos importnya, biaya importnya, pajaknya itu beda, lebih murah. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat gandumnya ya sama saja, kualitasnya dengan untuk food ya sama gitu ya. Dan itu sudah berjalan beberapa lama dan sampai sekarang juga masih berjalan. Tapi katanya sekarang pemerintah mulai pintar juga, dia mulai melihat aturan, membuat regulasi untuk gandum juga ya, untuk yang pakan ini ya. Nanti kalau dibuat regulasinya bingung lagi mereka. Oke. Itu pengadaan. Kemudian kualitas bahan baku. Nah, kadangkala karena tadi saya sampaikan, kualitas bahan baku yang kita adakan seringkali berbeda-beda kualitasnya, terutama kadar air kalau di Indonesia. Sehingga Anda sebagai seorang manajer, Anda harus paham bahwa bahan baku itu seringkali harus kita
modify dulu, harus kita modifikasi dulu, baik kadar airnya, kadang-kadang ukuran partikelnya, terutama seperti jagung ya, biji jagung harus jelas, harus di grind dulu, harus digiling dulu, karena kita menyimpan dalam bentuk bijian utuh. Kenapa disimpan bentuk bijian utuh, Pak? Kenapa nggak beli yang gilingan saja? Karena begitu digiling, itu umur simpannya akan berkurang banyak. Begitu digiling, dia akan mudah mengabsorb air dari udara, sehingga kadar airnya akan cepat meningkat. Karena begitu digiling dia akan cepat rusak juga. Nah, sehingga kalau mereka menyimpan harus dalam bentuk yang jagung pipil, jagung butiran utuh. Ya, kalau Anda misalnya berproduksi sehari membutuhkan, Anda mau produksi 10 ton sehari pabrik pakan Anda. Berarti paling enggak kan Anda butuh 5 ton sehari jagung. Nah, pertanyaannya berapa ton yang harus Anda simpan jagungnya? 5 ton, sehari habis, besok harus cari lagi, kan tidak mungkin. Biasanya pabrik pakan yang bagus minimal punya stok untuk sepekan. Lebih baik lagi punya stok untuk 2 pekan sampai 3 pekan. Kalau punya stok sepekan saja, berarti kan kali 7 hari. Pabrik pakan itu biasanya tidak pernah libur. Dia berjalan selama 24 jam, 3 shift, 8 jam per shiftnya. Sehingga grinder atau mixer itu akan bekerja terus selama 24 jam, 7 hari. Ya. Berarti Anda butuh 7 kali berapa tadi? 5 ton. Ya, 35 ton stok jagung yang harus Anda punya setiap harinya. Setiap harinya. Jadi setiap hari Anda harus punya pasokan jagung minimal 30 ton, 35 ton. Supaya itu stabil pasokan jagungnya. Nah, 35 ton itu silo ukuran seberapa gitu kan. Nah, itu. Ini yang sayangnya kita nggak ada praktikum ke lapangan, jadi nggak bisa tanya sendiri, Pak, ini ukuran silonya berapa sih gitu. Oke. Nah, itu tadi soal ukuran praktikal sampai ke jagung. Kemudian seringkali juga kita harus mengubah struktur fisiknya maupun struktur kimianya. Nah, terutama saat membuat pelet contohnya. Struktur fisiko-kimianya harus kita ubah sehingga dia bisa mengalami gelatinasi, dia bisa lengket gitu ya. Karbohidratnya bisa jadi perekat. Oke. Nah, ini adalah contoh beberapa metode pengolahan bahan baku yang sering dilakukan, mulai dari dehuling, penghilangan sekam, ya penghilangan kulit luar, dipres, ditekan sehingga itu dia agak retak atau agak pecah, dipotong-potong, chopping, digiling, ini yang paling umum, rolling itu ada 2 roller besar begitu, kayak lingkaran pakai apa ya? Nah, pakai meja. Kadang-kadang kuliah itu harus kreatif. Enaknya kalau kuliah di rumah begini, barang banyak di meja. Jadi misalnya rolling itu bahan pakan dilewatkan di antara 2 buah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini misalnya ya, ini ada kayak roll. 2 buah roll yang berputar. Ini berputar ke arah yang berlawanan, sehingga dia bahan pakan yang masuk sini akan kegencet sehingga pecah. Ya. Kemudian ada juga yang flaking. Flake itu dia setelah digiling, setelah melalui rolling, dia pecah, kemudian dia dipanaskan atau beri steam, uap panas. Sehingga apa efeknya? Dia akan lebih mekar. Ya. Yang keluar dari rolling dia biasa misal jagung di roll, dia akan gepeng, pecah gitu kan, kayak emping ya. Kalau di flake nanti akan dipanaskan, dia akan melempung, melempung apa tuh bahasa Indonesia? Akan mengembang. Nah, akan mengembang. Popping itu kayak buat berondong, ya, dia dengan panas juga akan, tapi tidak semua bahan bisa dilakukan seperti ini. Kemudian ada di mechanizing dengan industri kendaraan panas, kemudian dia di sok, direndam dengan larutan mulai dari yang netral, asam maupun basah, ada yang dimasak dan juga ada dibuat pelet. Inilah contoh-contoh pengolahan bahan baku yang sering dilakukan pada bahan pakan, ya. Nah, contohnya, mengapa dilakukan pengubahan kadar air? Bisa ditambah, bisa dikurangi. Ditambah paling gampang kalau di sini, contohnya di sini konsumsi kuda, ya pakan kuda, atau sebenarnya kalau di lapangan di peternak ini sering dilakukan, yang mereka sering sebut sebagai komboran, ya atau comboran. Pokoknya konsentrat itu dia tambahin air supaya dia agak-agak bentuk seperti bubur, tapi paling sering peternak itu bukan bentuk seperti bubur, tapi betul-betul airnya banyak. Katanya biar sekalian minum, ya. Itu Anda kalau lapangan tolong dibenarkan.
pakan di kompor itu tidak salah. Tidak ada efek apapun pada pada proses pencernaan di dalam rumen. Ada yang mengatakan kalau di kompor nanti pakan akan cepat tenggelam sehingga cepat keluar dari rumen. Tidak. Pakan kering maupun pakan basah yang di kompor di dalam rumen pasti akan basah karena rumen kan isinya cairan semua, ya. Dan rumen itu bergerak. Pakan kering mungkin akan ngambang tapi hanya sebentar, ya. Setelah itu dia akan basah tercampur, ya. Jadi kamu kompor atau tidak sama aja dalam rumen. Yang membedakan adalah keluar dari rumen cepat apa lambatnya adalah ukuran partikelnya, ya. Nah, kalau memang dengan cara di kompor itu bisa meningkatkan konsumsi dan memang iya, ya beberapa itu karena kebiasaan, sebenarnya kebiasaan. Sapi-sapi kita yang di kandang belakang itu kita nggak pernah kita kompor, makanya itu banyak. Tapi di peternak, waktu mereka datang pertama kali, contohnya sapi-sapi yang sekarang sedang di belakang itu, yang proyek ASEAN itu, pertama kali datang konsumsi pakan dengan konsumsi pakan kering itu ya sedikit karena dia tidak terbiasa, biasa di kompor, ya. Tapi begitu terbiasa ya dia nggak apa-apa. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan menambah kadar air. Konsumsinya bisa meningkat, bisa mengurangi pakan yang terbuang karena tidak ada yang diudal-udal diaduk-aduk oleh ternaknya. Nah, terutama kalau kuda itu katanya memang sukanya dia memang agak-agak cair gitu. Kemudian bisa juga dikurangi, ya ini kurangi ini jelas dasar dari penyimpanan bahan pakan. Karena dengan kurangi kadar air berkurang, kerusakan akan semakin kecil, memperpanjang masa simpan sehingga kualitasnya lebih baik. Ukuran partikel diperkecil biasanya terkait dengan untuk mempermudah handlingnya, untuk transportasi, diangkat-angkat lebih mudah, dipindah-pindah mudah. Juga terutama yang paling pokok adalah untuk homogenitas saat mixing itu lebih mudah saat ukurannya kecil. Palatabilitas juga naik dan makin kecil ukuran partikel maka luas permukaan makin besar sehingga nilai kecernaannya akan makin tinggi. Ya, ini saya sudah sering sebutkan di teknologi fabrikasi ya, dan tidak usah saya ulangi lagi. Kemudian pellet juga akan lebih baik karena dia makin kecil ukuran partikelnya, dia akan makin padat dan juga konsumen juga lebih suka karena pakannya api. Tetapi Anda harus hati-hati, ada tetap ukuran minimal dari partikel, ya. Kalau ukuran pastinya sih tidak ada panduan, tetapi biasanya kalau konsentrat paling tidak saat Anda pegang itu Anda masih merasakan butirannya. Tahu tepung ya, tepung silakan pegang tepung seperti apa rasanya. Bandingkan dengan Anda pegang bedak. Bedak itu lebih halus dari tepung, ya. Jadi kalau buat pakan jangan sampai seperti tepung, apalagi sampai seperti bedak. Anda kalau Anda digosokkan di tangan gini, diusap-usap di tangan, konsentrat itu harus masih terasa butirannya. Jadi kayak pasir, masih kresek-kresek gitu. Itu ukuran partikel yang baik. Karena dia tetap harus kita beri kesempatan mikrobarumen untuk mencerna dia di dalam rumen. Artinya dia harus tinggal di dalam rumen dulu pada waktu yang cukup. Ya, kalau terlalu kecil dia akan bablas saja, masuk ke omasum, tidak sempat digunakan oleh mikrobarumen. Sayang, ya. Buat formulasi susah, mengampurnya susah, membablas, eman-eman. Oke. Kemudian Anda juga harus bisa mengetahui cara mengukur kapasitas mixer. Ini tidak akan saya terangkan di teknologi fabrikasi pakan, sudah dijelaskan oleh siapa ya waktu Prof. Riz ya, waktu itu masih Prof. Riz yang ngajar ya. Kapan filling time berapa lama, mixing time berapa lama, waktu untuk mengosongkan mixernya berapa lama, kemudian antara keluar dan masuknya itu berapa lama, dead time-nya, jadi kosong mixernya berapa lama. Biasanya mixer di pabrik pakan besar itu menggunakan mixer horizontal, bukan lagi yang vertikal. Vertikal itu hanya efektif untuk mencampur bahan pakan ya paling 1 ton lah, ya. Lebih dari itu sudah tidak efektif. Kenapa? Karena mixer vertikal itu yang berdiri tegak itu ya ke atas, yang bentuknya kayak kon gitu. Karena dia mengandalkan gravitasi. Jadi pakan dari atas jatuh, dibawa lagi ke atas jatuh. Nah, sehingga kalau dia ada bahan pakan yang berat jenisnya cukup tinggi, artinya lebih berat, dia cenderung ngumpul di bawah. Ya, sehingga biasanya mixer vertikal yang sekarang
ribbonnya atau pengadu di dalam itu macam-macam. Ada yang model ribbon, ada yang model pedal gitu, ada yang combine gitu ya. Jadi seperti itu. Itu model mereka berusaha menghilangkan efek dari gravitasi. Kemudian juga mixer vertikal itu butuh waktu lebih lama. Paling nggak 15 menit untuk satu kali mixing sampai dia homogen. Kelamaan bahan pakan yang berat akan ngumpul di bawah. Terlalu cepat pakan itu belum tercampur. Nah, ini yang repotnya. Nah, sehingga kita harus tahu kapan pakan itu sudah cukup homogen. Ada pintunya bisa dibuka untuk mengeluarkan sedikit, dilihat secara visual atau diuji dengan uji garam dan lain-lain, ya. Itu kalau pakai mixer yang vertikal. Kalau horizontal itu cuma keuntungan mixer vertikal itu adalah dia butuh power sedikit. Listriknya nggak banyak. Mixer horizontal sebaliknya, listriknya banyak, tetapi dia hanya butuh waktu lebih pendek. Jadi mulai dari filling time sampai dead time itu, kalau yang horizontal itu bisa jadi cuma 5 menit. 4-5 menit udah selesai mixingnya. Cepat sekali, ya. Jarang saya lihat itu yang mixer horizontal itu yang di pabrik pakan besar itu sampai 10 menit, jarang sekali. Ya, karena boros kalau selama itu. Nah, tapi mixer horizontal ini bisa untuk mixing pakan yang dengan tonase sampai puluhan ton. Dia dengan tonase lebih besar, ya. Karena di dalam kalau secara teori dulu cuma ada satu ribbon atas pedal. Sekarang modelnya udah ada yang combine, ada ribbonnya. Ribbon itu yang melungker gini di dalam untuk ngaduk. Pedal itu kayak pedal, kayak stick itu ujungnya ada kayak platnya. Nah, sekarang banyak dikombinasi, ya. Bahkan ada yang dia horizontal itu ada ribbon atau pedalnya yang horizontal dan ada yang vertikalnya. Itu sekarang mereka sudah luar biasa teknologinya. Oke. Itu yang harus diketahui oleh seorang manajer pabrik. Sekarang tugas Anda itu apa sebenarnya sebagai seorang manajer pabrik, ya. Tugasnya tapi secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 4. Di bagian perencanaan, organisasinya, mengorganisasi termasuk manusianya. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya di fakultas peternakan nih, jadi saya urusannya hanya dengan hewan. Tidak. Anda juga harus tahu bagaimana memanage manusia. Disitulah fungsinya Anda ikut BSO, ikut UKM. Bagi teman-teman yang sampai sekarang belum pernah tergabung di BSO atau UKM, hanya aktif di kuliah dan praktikum, semoga silahkan Anda bergabung. Kenapa? Karena di situ Anda belajar bagaimana menjadi manajer manusia, ya. Bertemu langsung dengan manusia dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan semester depan kita udah bisa lakukan itu lagi, ya. Udah tidak pandemi. Kemudian manajer juga harus bisa melakukan proses controlling, baik di manusianya, di proses produksinya secara keseluruhan. Dan dia juga harus menjadi seorang leader yang baik, bukan bos. Ya. Masih banyak yang tidak bisa membedakan antara leader dan bos. Leader memberi contoh, bos memerintah. Leader membenarkan yang salah, bos menyalahkan bawahan. Jadi itu contoh beberapa beda antara bos dan leader, ya. Leader selalu di depan, menemani anak buahnya bekerja, memberi contoh. Bos tidak, dia hanya duduk santai, dia memerintah, dia taunya pekerjaan beres. Kalau ada masalah, leader tidak tahu di mana harus memperbaikinya, tidak bisa memberi contoh bagaimana memperbaiki suatu masalah, dia hanya bisa menyalahkan orang. Dan banyak lagi, ya. Jadilah seorang leader, jangan jadi bos. Oke. Nah, kalau fungsi leadership seorang manajer gimana? Karena Anda harus punya leadership. Maka saya selalu mengatakan ke mahasiswa bimbingan saya sejak dari awal, ikutlah kegiatan kemahasiswaan, ya, di BSO maupun UKM di universitas. Karena dia mulai dari memilih pegawai, itu dia terlibat. Kalau kemudian memotivasi staff-staffnya, ya kadang-kadang kan namanya orang ada yang tujuan kerja kan beda-beda. Ada yang tujuan kerjanya untuk cari duit, ya dapat duit. Begitu omset perusahaan agak turun, mohon maaf ya, ini omset agak turun, kita harus menyesuaikan sedikit ini untuk honorarium atau pembayaran gaji. Langsung dia motivasinya drop karena tujuannya uang, ya.
Tapi saya dulu diajari Prof. Ali Agus waktu pertama jadi dosen, kalau Anda bekerja, yang Anda jadikan motivasi itu adalah ibadah. Bekerjalah untuk ibadah, sehingga saat bekerja Anda dapat pahala, dan nanti juga insya Allah dapat uang. Tapi kalau bekerja untuk uang, untuk dapat uang, ya insya Allah dapat uang, tapi belum tentu dapat pahala, belum tentu uang itu barokah. Nah, jadi barokah itu yang kita cari. Ini kalau muslim seperti itu. Itu dulu Prof. Ali Agus yang mengajarkan saya waktu saya pertama kali jadi staf di Fakultas Peternakan, dan itu saya pegang tuh sampai sekarang. Selalu saya ingatkan diri saya, nyambut gawe ki ibadah. Ya, mangkat sudah di rumah, mau ke kampus, berangkat kampus, bismillah saya mau ibadah. Nah, sekarang nggak pernah ke kampus, jadinya berangkat ke lantai 2 mau ngajar seperti ini, bismillah ibadah. Ya, nanti yang lain-lain akan mengikuti. Oke, jadi motivasi Anda harus pahami betul bagaimana memotivasi orang yang sedang down. Ini tidak Anda dapatkan di Fakultas Peternakan, di kuliah nggak ada. Ini harus Anda pelajari sendiri di dunia nyata melalui kegiatan-kegiatan dengan teman-teman Anda. Ya, jadi jangan orang yang kupu-kupu mati istilahnya. Kuliah pulang makan tidur. Nah, itu mahasiswa yang seperti itu ya biasanya hubungan manusianya agak kurang bagus. Nah, Anda juga bisa mengembangkan kemampuan staf. Ingat, Anda seorang leader, bukan bos. Ini juga salah satu bedanya. Leader dia akan berusaha menciptakan leader yang lain dengan cara anak buahnya, followernya dia ajari semuanya, dia kembangkan kemampuannya sehingga suatu saat dia bisa menjadi leader menggantikan dia atau mengembangkan di tempat yang lain. Tapi seorang bos itu sebaliknya, dia akan khawatir posisi dia diambil oleh bawahannya. Sehingga dia biasanya membagi-bagi tugas antara stafnya, itu tidak tahu tugas yang lain. Itu salah satu triknya supaya mereka tidak bisa tahu semuanya. Staf tidak bisa berkembang, staf akan stuck di situ. Pekerjaannya terus kayak robot. Dan itu pasti akan balik juga ke motivasi staf, bosen. Ya, karena tidak ada tantangan baru, tidak ada perkembangan, tidak mau naik ke atas pangkatnya juga susah. Mau pindah ke bagian yang lain lebih bagus, prospeknya juga susah karena dia taunya hanya satu bagian itu saja. Itu adalah sistem bos, ya. Kalau leader tidak boleh seperti itu. Oke. Nah, kalau Anda menemukan suatu masalah, Anda sebagai seorang leader harus bisa memberikan pemahaman bahwa masalah ini sebenarnya kadang-kadang gini. Pegawai itu berpikir kalau ada masalah dalam produksi, katakanlah memproduksi bahan pakan, tahu-tahu satu batch itu error, formulasinya tidak hasilnya setelah dicek di lab tidak sesuai dengan formulasi yang diinginkan. Ingin PK-nya 18, keluarnya cuma 13, salah banget toh. Salah banget. Dari kontrol kualitas pasti stop. Mesti dilacak. Problemnya di mana? Di produksinya, di formulasinya, kontrol kualitas bahan pakannya atau di mana? Nah, kalau seorang bos itu dia akan menyalahkan anak buahnya, kamu mesti kerjaannya nggak bener ini, kamu ngelamun, ini salah. Dia tidak berusaha mencari. Dan di situ pegawai juga akan berpikir, kenapa saya bingung, kenapa saya repot? Yang rugi kan perusahaan. Dengan cara ada yang salah gitu, perusahaan harus mereproduksi itu, dikembalikan lagi, direproduksi. Butuh biaya lagi untuk mengolah bahan pakan itu. Tapi kan yang nanggung perusahaan, bukan staf, bukan saya sebagai pegawai. Mereka kan berpikir begitu. Tetapi Anda sebagai seorang leader, Anda harus memberikan pemahaman ke anak buah Anda bahwa setiap kerugian dari perusahaan itu berarti kerugian Anda juga, kerugian pekerja juga. Kenapa? Karena harusnya dia misalnya dia harus melakukan mixing sebanyak 10 ton sehari ini. Tetapi karena ada kesalahan di 10 ton pertama, 5 ton pertama katakanlah. 5 ton pertama salah, dia harus ngulangi lagi. Dia pulangnya jadi lebih terlambat. Ya. Kemudian perusahaan juga keuntungan akan berkurang. Keuntungan berkurang gimana? Berarti nanti share keuntungan ke pegawai juga akan berkurang. Share-nya mungkin tidak dalam bentuk gaji mereka, tapi dalam bentuk misalnya ada acara piknik bersama gitu, gathering, itu kan sering perusahaan-perusahaan itu ya, family gathering, itu mungkin akan terkurangi biaya untuk ke situ. Yang harusnya mungkin family gathering yang bisa sampai ke misalnya ke Jawa Timur, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, akhirnya cuma dekat-dekat aja. Nah, itu seperti itu harus diberikan pemahaman bahwa semua keuntungan di perusahaan itu juga keuntungan bagi
pegawai, untuk kesejahteraan pegawai. Dan itu harus Anda wujudkan, ya. Konsekuensinya kalau Anda menjanjikan itu harus Anda wujudkan. Nah, ini harus Anda pahami sebagai seorang leader, seorang manajer, ya. Jangan jadi bos. Intinya pesan saya jangan jadi bos. Kemudian juga ambil keputusan juga begitu, ya. Baik bos maupun leader, saat mengambil keputusan harus mengikuti aturan. Itu fix. Bagi saya pribadi itu fix. Ada aturan kita buat, seseorang melanggar, harus dibuat keputusan sesuai aturan. Tetapi, ya, seorang bos akan mengambil tutup mata. Kalau dia melakukan kesalahan, sudah potong gaji 50%. Terus itu dia gak peduli. Tetapi seorang leader dia akan mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Misalnya si orang ini membuat kesalahan, secara aturan dia harus potong gaji 30%-nya. Misalnya ya, saya nggak tahu sih kalau di pabrik itu aturannya punishment kan berbeda-beda. Ini saya kasih contoh yang paling gampang. Potong gaji 30%. Dengan 30% itu dia take home-nya berapa sih? Oh, dia ternyata hanya dia satu-satunya yang bekerja, istrinya enggak bekerja misalnya. Dia punya anak berapa, ada yang kuliah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian jangan-jangan apa. Jadi ada unsur humanity-nya di situ. Ada unsur perasaan, tetapi Anda tetap harus, kalau saya menyarankan sebagai seorang leader, saat apa istilahnya, ada aturan yang harus kita tegakkan, tapi saat kita harus menyesuaikan aturan itu terhadap person yang kita beri punishment atau keputusan, pastikan bahwa penyesuaian itu bersifat khusus. Nah, ini pengalaman saya jadi pimpinan itu di situ. Bersifat khusus. Ini dulu yang ngajari Prof Budi Prasetyo nih. Harus bersifat khusus. Kenapa? Supaya kamu tidak bisa diprotes di depan dan di belakang. Di masa depan dan di masa lalu. Maksudnya begini. Sekarang saya oke lah. Saya oke, udah kamu enggak usah potong gaji lah, enggak apa-apa. Karena mesaki. Dasarnya yang mesaki. Nah, besok ada yang mengalami, orang lain melakukan kesalahan yang sama. Anda memutuskan potong gaji. Dia protes, lu kemarin si Fulan itu kok nggak dipotong gaji, gimana? Padahal sekarang gajinya sama. Nah, di situ Anda mati lah, mati keputusan, mati gaya rapi mana? Atau yang dulu yang Anda berikan keputusan untuk potong gaji, dia juga protes, lu saya dulu potong gaji ini kok ora. Nah, itu protes depan dan belakang. Nah, tapi misalnya keputusannya itu khusus, contohnya si A ini tidak kita putuskan tidak jadi potong gaji 30%, hanya diberi punishment potong gaji 10% atau 5%. Kenapa? Karena saat ini misalnya ya kondisi seperti yang saat ini istrinya itu sedang terawat mengalami karantina mandiri di COVID, terkena COVID, atau baru kemarin ada sesuatu yang major force seperti itu yang tidak bisa dikontrol. Ya, ada anggota keluarga inti yang meninggal sehingga kasihan toh kalau gitu. Nah, itu sulit kalau seperti itu diprotes. Kalau bisa ada yang protes, saya itu kok potongnya cuma 10%, saya 30%. Loh, dia kemarin istrinya kena COVID, kamu istrimu kena COVID enggak? Nah, kayak gitu tuh. Atau kamu ada duka dari keluarga inti enggak? Siapa yang mau gitu kan? Nah, jadi harus spesifik alasannya. Oke. Manajer atau aktivitas manajemen itu macam-macam ya, ini yang pokok-pokok. Nah, Anda harus paham mulai dari A sampai Z tentang pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu feed plan pabrik pakan. Ya. Harus tahu standar pekerjaannya seperti apa. Kalau di bagian kontrol kualitas, dia standar pekerjaannya sehari harus bisa menganalisis sekian ratus sampel misalnya. Kemudian dia harus bisa memastikan sekian truk masuk. Bagian pengadaan, dia harus setiap hari atau setiap minggu harus mengadakan bahan pakan sekian tonase. Dia harus memastikan stok pakan di dalam gudang aman. Itu standar-standar pekerjaan yang harus Anda pahami. Pegawai gudang harus paham, harus tahu standar pekerjaannya. Gudang itu tidak ada hamanya. Pakan tidak ada yang mengalami self combustion. Semua pakan tertata dengan baik dan seterusnya. Itu Anda harus pahami. Sehingga Anda tidak dihapus oleh pegawai Anda. Gitu. Taunya jadi bos gitu kan. Tapi nggak tahu sebenarnya pekerjaan itu apa toh standarnya. Ya akhirnya beliau semua nggak begitu baik. Ya. Kinerja itu terkait juga dengan kinerja pekerjaan.
Standar kinerja pekerjaan itu saling terkait. Kemudian setelah itu harus bisa dievaluasi pekerjaannya. Paling gampang evaluasi ya kuantitatif, jumlah ya. Jadi kalau kualitatif kan kadang-kadang unsur subjektif masuk ya, kita nggak bisa objektif. Nah, sehingga kuantitatif yang paling mudah. Kamu berapa hari ini kerjanya berapa jam? Gampangnya paling gampang gitu. Seseorang pekerja yang sering absen, dicari tempatnya, dia harusnya posnya di pekerjaan adalah penjaga gudang pakan. Nah, itu kan kalau orang lihat, oh enak menjaga gudang pakan, satpam itu duduk-duduk aja gitu kan. Tapi karena seorang satpam yang tidak bertanggung jawab berarti itu tugasnya kan hanya duduk-duduk saja. Gitu. Dia hanya duduk di posnya saja, tidak bergerak. Ya, itu juga nggak benar. Harus ada sebenarnya schedule yang ada buat seorang satpam itu setiap jam berapa muter kontrol. Itu pun tidak semudah itu. Maksudnya begini, kalau kita buat schedule ini sedikit ke arah kontrol fabrikasi ini. Di fabrikasi kemarin sudah dengan Prof Alimon ya. Jadi misalnya Anda tidak boleh dari ini dia muter setiap hari muternya setiap 3 jam sekali. Enggak. Itu harus diacak sehingga orang tidak bisa mencatat atau niteni itu dia itu jam berapa saja muter, karena bisa aja orang yang ingin berbuat tidak baik itu dia nandain ya, seperti film-film itu loh ya, kalau orang mata-mata mau masuk dia tahu, oh ini pertukaran petugas setiap jam sekian ini karena ada pola. Nah, bila ada pola, sela-sela di antara pola itu dia masuk. Jadi misalnya seperti itu satpam itu ya dia harus muter sehari minimal berapa kali, tolong jamnya diacak. Nah, itu kan bisa nanti dicek ya, dia buat checklist. Dia sudah muter berapa kali sehari, lu harusnya muter 7 kali, kenapa cuma baru 5 kali. Nah, itu contoh yang paling gampang untuk evaluasi. Jadi proses produksi juga begitu. Target dalam satu shift kerja 8 jam itu kita bisa mengeluarkan 50 ton. Tercapai enggak? Loh, kok enggak tercapai? Kenapa? Oh, karena harus ada yang diproduksi karena ada kesalahan. Nah, berarti kurang bagus ini kinerjanya. Ya. Dan kalau ada pekerjaan yang tidak tepat, kita harus bisa kita koreksi, kita arahkan, kita beritahu bahwa oh harusnya enggak begini gitu kan. Anda keliru di sini, harus kita bisa mengontrol masalahnya ada di mana. Itu seorang leader, ya seorang manajer. Seorang bos ya udah ada masalah yang menyalah ketok. Nah, itu kan enggak boleh begitu. Nah, plant manager atau manajer pabrik itu bertanggung jawab ada 3P. Person, produk, dan plan. Person itu orangnya, produknya produk-produknya. Plan itu berarti pabriknya. Ya. Kalau person itu dia terkait dengan person itu yang paling berat ya. Karena punya 100 pegawai berarti dari 100 macam pemikiran, 100 macam otak di dalamnya. Ya. Itu karena person yang kurang bagus, dia tidak akan membuat profit perusahaannya jadi bagus ya. Tadi harus di reproduksinya cukup tinggi, bahan pakan yang rusak banyak, itu kan profitnya makin kecil ya. Itu juga akan mengacaukan planning kita, rencana kita, dan sehingga akhirnya masyarakat juga akan memandang perusahaan kita tidak bonafit ya. Pasti kalau personal yang kita punya SDM yang kurang bagus, produktivitasnya turun ya. Kebijakan yang kita ambil juga ya akhirnya terpaksa perampingan, pergantian SDM, dan itu makan biaya juga ya. Kemudian ini banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan besar sekarang. Mereka punya moto-moto yang ada di situ ya. Saya nggak ingat itu ada beberapa perusahaan yang pakai moto seperti pakai bahasa Jepang begitu, artinya kerjanya harus rapi, selesai bersih dan segala macam. Lah kalau di tempat kita itu di Fakultas Peternakan ada Sabta Pesona Diri. Nah, yang dari Pak Dekan itu juga salah satu cara sehingga kita dalam beraktivitas di fakultas, di institusi kita ada kebanggaan ya. Kejujuran adalah nafasku contohnya. Itu berarti Anda kalau nggak jujur ya orang urip itu bernafas harus jujur ya. Anda bekerja harus jujur, itu pride Anda, itu kebanggaan Anda, itu filosofi nomor 1 yang harus Anda pegang. Saya sangat setuju dengan itu. Jadi seperti kuliah yang saya tunjukkan tadi di awal gitu. Kuliah sudah selesai kok masih manteng terus gitu kan. Ini berarti kan
Sebenarnya nggak ikut kuliah, yang ikut kuliah HP-nya. HP-nya dinyalakan, Webex-nya ditinggal. Entah kemana, entah tidur, entah pergi. Sampai 10 menit ditunggu nggak keluar-keluar. Oh, berarti ini betul nih ditinggal ini. Ya sudah, dicatat saja. Sekarang kita catat. Ya, kita catat sehingga nanti kalau berulang terus akan ada diskon. Nah, kita ikut-ikutan Ramadan sale ini, diskon pada nilai akhir. Ya. Dan tidak hanya di lab TMT, di lab-lab yang lain kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang sama dosen melalui grup WA dan ternyata banyak yang akan melakukan hal seperti itu. Ada dosen yang nunggu sampai 3 jam dibiarin itu Webex-nya nyala, sampai 3 jam itu anaknya nggak keluar-keluar, luar biasa. Jadi hati-hati teman-teman, sekarang kalau kuliah usahakan 5 menit sebelum kuliah sudah hadir ya di Webex-nya. 10 menit juga boleh, biasa dosen itu 10 menit sebelumnya sudah datang. Paling tidak saya 10 menit sebelumnya sudah saya nyalakan. Kemudian begitu selesai ya segera log out, jangan ditinggal HP-nya, jangan ditinggal laptopnya menyala sendiri. Oke. Oke, dalam hal personel dimulai dari seleksi pegawai, training, perlakuan, penempatan pegawai, bagaimana dia bangga pada korsanya, kemudian menciptakan kenyamanan kerja, itu juga termasuk tanggung jawab seorang manajer. Tentu saja tidak langsung semua dia kerjakan, ya. Ini saya bicara tanggung jawab, bukan mengerjakan, ya. Jadi salah satu ciri seorang leader adalah dia bisa melakukan pembagian tugas, ya. Di tiap pembagian tugas dia punya job description yang jelas, sehingga dia punya tugas mengawasi anggotanya, followernya, anak buahnya dalam melaksanakan tugas itu sudah benar apa tidak. Dia harusnya terjun supaya tahu benar tidak, ya terjun dalam setiap seksi. Saat seleksi pegawai, ya paling tidak dia tahu syarat-syaratnya apa saja sih. Kemudian dia ikut juga di beberapa titik sehingga pegawai bagian HRD, Human and Resource Development, itu merasa diuwongke. Jadi kuncinya pegawai itu senang sama kita, sayang sama manajernya, sama leadernya. Itu adalah saat mereka diuwongke, kalau orang Jawa bilang. Dimanusiakan. Jangan anggap mereka sebagai alat, mesin atau robot. Mereka itu manusia. Sapa mereka, temani mereka saat bekerja. Tidak perlu sepanjang itu, sekali 2 kali turun gitu, lihat. Ya ini pas ono rezeki ya ditraktir sekali-sekali, dibelikan es teh aja wis sudah seneng gitu. Gampang kasarnya begitu, ya. Proses training juga Anda harus mengikuti, ya. Ya biasanya kan seringkali kok training dibuka oleh bapak ini, ya, ditutup oleh bapak ini, ya, tapi di tengah-tengah dia nggak muncul. Ya sekali waktu pas dasar training jedul muncul menunjukkan dirinya. Ikuti trainingnya, lihat oh training bagus, ini. Sehingga trainernya juga seneng gitu. Ada deg-degan sih dia merasa diawani pasti. Tapi dia ternyata saya diperhatikan. Itu rasa itu pasti ada. Ya. Kemudian harus ada insentif untuk yang prestasi bagus, tapi juga harus berani memberi punishment bagi yang melakukan pelanggaran. Ya, sekali lagi punishment harus humanity-nya harus Anda lihat, ya kemanusiaannya, lihat, ya tanpa mengabaikan aturan sudah kita sepakati. Kemudian Anda harus paham setiap orang punya passion dan kemampuan di mana. Makin tepat tempat posisi dia sesuai dengan passionnya terutama dan kemampuannya, maka produktivitas si pegawai itu akan makin bagus, kerjaan Anda makin sedikit sebagai seorang manajer. Begitu ada pegawai yang pekerjaannya nggak bagus, itu kerjaan Anda tambah. Prinsipnya ngono kuwi. Nah paling enak itu kan orang nyambut gawe dibayar, ya toh, atau tapi rano orang nyambut gawe dibayar rano, there's no such freelance, ya toh. Tapi Anda bisa membuat pekerjaannya tidak berat, tapi dibayar tinggi. Salah satunya adalah Anda buat pegawai Anda bagus-bagus. Sehingga tidak ada kesalahan, minim error. Anda kan tinggal ngawasi. Iya kan? Tinggal datang pok gitu. Oke, bagus kerjaannya nih, bagus nih. Oke, lanjutkan. Nah, mereka gitu aja udah seneng. Tapi begitu Anda tidak pas nempatkannya, kerjaan Anda tambah, bayari podo, gitu. Kira-kira begitu. Kemudian korsa Anda yang namanya kalau masa sekarang mesti punya pakaian korsa gitu yang tiap angkatan. Kenapa Anda buat seperti itu? Supaya Anda punya kebanggaan pada angkatan Anda. Mereka juga harus diberi sesuatu situ bahwa perusahaan itu tidak bisa hidup tanpa Anda.
Anda adalah salah satu bagian dari perusahaan. Dari suatu pohon besar yang bisa berbuah banyak, kalau di UGM kan apa berakar berakar menjulang tinggi itu loh tumbuh puasa berakar kuat menjulang tinggi ya. Kalau Pak Dekan kita sampai berbuah manis. Nah, saya setuju. Ngapain berakar kuat menjulang tinggi cuma nguyup-yupan. Nek iso nguyup-yupan ya iso berbuah manis. Nah, Anda harus pahamkan bahwa seperti pohon itu, setiap pekerja bisa jadi hanya satu helai daun, tapi satu helai daun itu di situ dia melakukan proses fotosintesis, mendapatkan gizi atau nutrien untuk pohonnya sehingga akhirnya buahnya begitu berkurang 1 daun, 2 daun, 3 daun, 100 daun, 1000 daun, akhirnya pohonnya meranggas. Tidak akan ada buahnya lagi. Jadi mereka walaupun kecil, sebagian kecil, tapi tetap merasa merupakan bagian dari perusahaan. Kebanggaan Kops itu harus dimunculkan. Ya. Dan itu saya kerjaan nyaman. Saya tidak berani menyebutkan nama-nama company-nya, tapi saya sering mendapatkan cerita dari beberapa teman yang kerja di company pabrik pakan ini. Dia menyatakan bahwa kerja sini gajinya pokoknya memang nggak banyak mas dibandingkan yang sebelah sana. Yang sebelah itu lebih banyak. Loh ngopo ra pindah kono mas? Wah harus tahu mas tawani sana, tapi saya nggak mau. Ngopo? Sini lebih nyaman. Supportnya lebih banyak, kesehatan terjamin, ada wisata ini, ada segala macam. Jadi sakit udah nggak keluar biaya dan seterusnya. Jadi membuat pekerja itu merasa nyaman bekerja situ. Keluarganya nyaman bergantung pada perusahaan itu. Walaupun mungkin gaji pokok di perusahaan sebelah lebih tinggi, dia tidak tertarik. Dan jangan heran loh ya, yang namanya perusahaan pakan itu saling menyabot pegawai yang bagus itu terjadi. Ya. Oke. Kalau dengan terhadap produk gimana? Terhadap produk jelas dia harus bertanggung jawab pada kualitasnya. Yang kualitas yang cukup bagus sesuai standar mereka, produksinya tepat waktu dan harganya semurah mungkin tapi tidak murahan. Ya. Ini dia harus bisa, berarti dia harus paham alur produksi dari awal dan sampai akhir, ya. Termasuk pengadaan pakannya seperti apa yang sudah kita sampaikan di depan. Nah, kalau physical plan-nya atau pabriknya seperti apa? Ya iyalah dia tetap harus bertanggung jawab juga ke situ. Kalau Anda sudah jadi manajer plan, ya ini udah levelnya tinggi ya, manajer plan. Itu dia harus bisa mengontrol manajer-manajer di bawahnya, yang manajer yang produksi, manajer yang HRD, manajer yang gudang, pengadaan, penjualan, dia harus bisa mengontrol semua. Termasuk dia harus tahu peralatan-peralatan itu apakah sudah memenuhi kapasitas produksinya apa belum misalnya. Dia sekarang kapasitas produksinya 50 ton sehari. Karena permintaan cukup banyak, ya. Kemudian pangsa pasar itu masih belum banyak yang main, dia mau meningkatkan menjadi 70 ton sehari misalnya. Dia butuh alat apa aja tambahannya? Bisa nggak dia menggunakan alat dari plan yang lain? Atau dia harus beli alat yang baru? Ya. Murah mana dia beli alat yang baru? Atau dia mengakuisisi mungkin pabrik pakan yang tidak begitu bagus produksinya atau bangkrut? Ya. Kemudian juga efektivitas alat dan kualitas dari alat itu kondisi alat harus dia tahu, ya. Efektivitas contohnya kalau pabrik pakan besar itu biasanya bekerja 24 jam. Jadi 3 shift tiap 8 jam. Kenapa? Karena setiap kali dia kalau harus berhenti katalah, oke sore berhenti pabrik sampai pagi. Itu berapa jam sendiri tuh? Itu dari pagi katalah pabrik selesai jam 5, kemudian mulai bekerja lagi jam 7 atau jam 8, itu kan berarti sudah 12, 13, 14, 15 sampai 16 jam dari 24 jam yang tidak terpakai. Dia tidak efektif sehingga dia mengejar. Sampai tengah malam jalan tuh pabrik pakan itu. Ya. Tetap jalan. Maka ada shift-shift gitu. Dan tentu saja shift malam dengan shift siang ya bayarnya agak beda. Kemudian dia juga harus tahu orang-orang yang bertanggung jawab yang bisa merawat mesinnya itu mana saja. Makanya jangan heran kalau pabrik pakan ada bayangkan isi orang peternakan tok salah, ya. Di dalam situ ada orang teknik industri, ada teknik kimia, ya, ada teknik mesin, kedokteran hewan, itu macam-macam masuk di situ, ya. Bahkan seringkali saya menemukan manajer produksi itu orang teknik, bukan orang peternakan. Kenapa? Karena tahu alat. Kita nggak tahu alat. Itu kelemahan kita. Kita nggak tahu alat. Misal di dalam kelas ini saya tanya aja, saya suruh gambarkan kayak apa sih bentuknya hammer mill gitu. Dalamnya kayak apa? Bayangkan bentuk hammer mill.
Saya yakin kok 70%-nya itu mungkin tidak tahu hammer mill itu dalamnya seperti apa bentuknya. Belum pernah melihat hammer mill. Kalau melihat langsung justru mungkin 90% belum pernah melihat hammer mill dalamnya kayak apa. Kita nggak tahu alat, orang-orang teknik tahu. Dan itu sering sekali mereka jadi manajer produksi di pabrik pakan. Saya dulu pertama tahu itu juga takjub, loh kok iso orang teknik malah bukan orang peternakan. Ya karena kita mainnya memang di quality controlnya, formulasinya, kita mainnya di situ. Oke, tapi juga ada juga sih kakak kelas saya dia jadi manajer di pemasaran. Ya. Padahal dulu S1-nya belum ada apa namanya? Dia juga tidak fokus di sosek ya. Jadi memang asisten potong kalau nggak salah dulu waktu S1-nya. Ya passionnya masing-masing sih sama rezekinya masing-masing. Kemudian juga seorang manajer harus bisa membuat tadi itu Korsa tadi kebanggaan pada korpsnya itu, dia harus bisa membuat semua pegawai itu punya rasa memiliki. Rasa memiliki bukan berarti apa yang ada di pabrik dibawa pulang, tidak, tapi bahwa alat ini harus kita rawat dengan baik karena ini ya milikku juga. Kalau ini rusak, ya penguripanku ya berkurang gitu kira-kira kalau orang Jawa kan begitu. Ya. Kemudian harus menghitung juga kondisi fisiknya baik bangunan, alat maupun mesin itu kan ada umur pakainya. Dia harus paham kapan kira-kira alat-alat ini harus diservis. Bangunan harus diperbaiki, alat mungkin ada umur pakainya harus betul-betul diganti 100%, kapan? Nah, itu harus dihitung termasuk umur susutnya. Ya. Harga susutnya. Jadi per tahun itu jadi ya harga berukuran berapa karena digunakan. Ya. Itu hal yang wajar dan harus tahu. Oke, tugas plant manager sebenarnya sama aja ya. Enggak usah kita. Oke. Ini juga sebenarnya sama dengan tadi, hanya sedikit mengulang aja tugas utama plant manager. Tadi kita kan 3P ya. 3P itu kan termasuk produksi, kualitasnya, harganya murah, kemudian keamanan kerja juga termasuk. Ya ini makanya sekarang pabrik-pabrik itu banyak menggunakan ISO itu, ISO 9000 berapa dan seterusnya itu semua terkait dengan keamanan kerja sebenarnya. Kebersihan. Nah, perusahaan pabrik pakan kecil itu biasanya agak abai dengan ini. Silakan nanti kalau ada PKL lihatlah di pabrik pakan itu. Kalau saya gampang sih standarnya. Saya masuk ke gudangnya, keluar sepatu saya bersih. Itu bersih. Itu standar saya bersih. Tapi kalau sepatu saya ada debunya, berarti gudangnya kotor. Dan ada banyak pabrik pakan menengah itu yang bukan cuma kotor, kaki kita itu bisa dibenamkan, sepatu bisa dibenamkan di lantainya itu karena saking banyaknya gogrokan rontokan pakan-pakan yang berserakan, yang berceceran di situ. Nggak pernah dibersihkan. Dan itu saya jamin tikusnya banyak. Jangankan tikus ya. Serangga apalagi. Itu pasti banyak serangga yang kutu itu pasti banyak di situ. Dan itu pasti akan rusak pakan. Efeknya apa? Dia nggak akan bisa menyimpan bahan pakan dan pakan jadi dalam waktu lama. Artinya terancam kontinuitas produksinya dan kualitasnya. Ya, ini tadi employee relation tadi sudah saya jelaskan ya, harus merasa nyaman mereka. Engineering tadi juga sudah, sebenarnya peralatannya, pembelian ini juga dia harus paham kapan belinya, walaupun dia mungkin tidak persis di bagian pembelian, tapi kalau Anda di bagian plant manager Anda harus paham. Nah, ini ada petugasnya, ada purchasing managernya sudah ada sendiri ya. Ini yang saya bilang engineering manager atau di proses produksi manager itu juga ada sendiri, tapi Anda harus paham tugas-tugas mereka semua, termasuk yang mengatur transportasi alat-alat yang untuk ngangkut. Kalau pabrik pakan biasa transportasinya yang terkait dengan di dalam pabrik saja, mereka sudah tidak lagi menjemput bahan pakan ataupun mengantarkan bahan pakan, sudah saya terangkan pekan lalu ya. Kemudian dia juga harus paham bagaimana menjalin relasi dengan konsumen dan juga dengan pabrik-pabrik pakan yang lain ya. Jadi pabrik pakan itu janganlah dianggap sebagai saingan. Anggaplah itu rival Anda. Tahu bedanya rival dengan saingan? Kalau saingan itu ya Anda saling jegal. Piye carane jangan sampai saingan saya mendahului saya. Terserah caranya. Tapi kalau rival, saya tidak peduli cara apa yang dia lakukan. Biarkan dia lari secepat mungkin. Saya akan lari lebih cepat. Nah, itu rival. Rival itu artinya saling bersaing, tetapi tidak saling menjatuhkan. Kalau saingan ya saling menjatuhkan. Tuh, ini yang bagus. Dan biasanya orang rivalry, dalam satu rivalry itu
orang yang jadi rival kita lama-lama akan sadar bahwa kita itu baik ya dengan dia. Kita itu nggak ngutang-atik mereka, dan mereka pasti juga respect ke kita. Mereka juga tidak akan ngutang-atik kita. Oke, ini pekan depan aja. Ya, pekan depan kita sambung dengan perencanaan pembelian dan beberapa hal yang faktor-faktor yang terkait dengan keberhasilan satu usaha, ya, usaha pabrik pakan terutama. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya yang bisa on cam silahkan on cam. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, tolong datang kuliah 5 menit sebelum kuliah dimulai, jadi pukul 9:10 sudah siap ya. Kemudian janganlah gadget Anda baik HP maupun laptop dibiarkan dengerin kuliah saya sendirian. Ditemani, kalian menemani. Karena nanti di akhir biasanya tidak akan ditutup, banyak dosen yang akan melakukan itu tidak ditutup langsung, Webex-nya akan dibiarkan. Kan beberapa dosen bahkan mewajibkan untuk menunjukkan mukanya toh. Nah, saya tidak mewajibkan itu karena saya menyadari itu akan menyedot data Anda banyak. Tapi paling tidak Anda menunjukkan bahwa itu Anda ada gitu loh, ya. Saya simpel sih, Anda itu sudah makhluk dewasa semua, sudah tahu mana yang benar yang tidak. Kejujuran nomor 1, jujur adalah nafasku ya. Jadi Anda kalau udah nggak jujur ya padha wae jenazah gitulah. Kalau saya gitu itu udah tidak saya anggap orang hidup lagi kalau Anda sudah tidak jujur sama saya. Oke, monggo ada yang mau tanya atau diskusi? Izin bertanya Pak. Ya siapa? Sebutkan. Rifki ya. Rifki Pak, Alam. Silakan. Oh Alam, silakan Alam. Panggilmu Alam. Iya Pak. Oke, gimana Alam? Izin bertanya tadi yang terkait pakan komboran itu Pak. Nah, itu apakah ada perbedaan antara mungkin di sini sapi ya Pak, antara sapi-sapi yang diberikan pakan komboran dengan pakan biasa, maksudnya konsentrat tanpa dikombor seperti itu, apakah ada perbedaan di penyusutan bobot badan Pak ketika mungkin proses pengiriman atau transportasi dari sapi itu sendiri seperti itu Pak? Mungkin Oke, makasih Alam. Ini agak di luar kuliah manajemen ya sebenarnya. Tadi itu cuma tambahan, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk tambah pengetahuan. Kalau sejauh yang saya tahu, itu tidak ada bedanya. Jadi masalah komboran dan kering itu hanya masalah kebiasaan. Dan mungkin di kuliah Anda yang lain pernah ada yang menyampaikan, saya tahu gitu kan. Saya dulu diajar juga seperti itu. Bahwa kalau dikombor itu gak bagus. Dikombor itu akan menyebabkan bahan pakannya cepat masuk ke dalam rumen. Tapi di logika saya dan pengalaman saya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena rumen itu sendiri kan basah. Yang tahu buka isi rumen, tahu jadi bagian brodot, kalau orang Jawa bilang saat Idul Adha, itu kan tahu rumen itu isinya begitu dibawa piok keluar airnya banyak itu. Jadi pakan kering sekering apapun masuk itu pasti jadi basah. Ya, selama ternak itu Anda kasih air. Nah, peternak itu melakukan komboran itu sebenarnya ide awalnya adalah sambil dikasih minum. Dan itu yang harus kita luruskan. Kenapa? Karena dia berpikir ini sambil dikasih minum sehingga komboran mereka itu cair banget. Ya air habis air tidak ada yang terbuang. Tapi setelah itu nggak dikasih minum, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Ternak tetap harus diberi air minum yang bersih walaupun dia diberi konsentrat dalam bentuk komboran. Kenapa? Karena saat dia makan hijauan, walaupun di hijauan itu ada air, tetap saja dia akan ya kayak orang sereten gitu kan. Anda wes lah makan enggak, tapi jarang sekali sih orang, tapi misalnya Anda mau nyoba ya. Anda bikin sayuran-sayuran direbus apa dikukus gitu ya. Itu kan basah ya. Coba makan yang banyak enggak usah minum. Ya tetap seret toh. Itu kan seperti sapi makan rumput. Dia makan hijauan, enggak dikasih minum, tetap seret dia. Dia tetap harus kasih, dan sehingga akhirnya dia berhenti makan kalau begitu seret. Jadi minum akan sangat mempengaruhi konsumsi pakan, terutama di iklim yang panas seperti tempat kita. Ya. Karena air itu akan berfungsi untuk menurunkan temperatur tubuh, dan Anda sudah belajar di fisiologi. Makin dingin suatu tempat, suhu tubuhnya agak turun, ternaknya pasti ternaknya makan makin banyak. Tidak usah jauh-jauh ya. Anda kalau dingin-dingin gitu, udara dingin kan terus pengen gawe mie rebus gitu kan, mesti lapar, lebih cepat lapar daripada kalau pas udara panas. Ya itu salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi, didinginkan tubuhnya dengan diberi air. Nah, itu yang
yang salah kaprah di peternak. Dan kasihan ya, bahkan sapi perah pun saya lihat ada yang seperti itu. Bayangkan sapi perah itu sehari yang dikasih 1 ember besar 5 liter itu, dia berharap sapinya mengeluarkan susu 15 liter. Ya nggak mungkin, 1 liter susu itu butuh 4 liter air sih ya. Jadi kalau mau keluar 1 liter ya paling nggak airnya 4 liter. Kalau dikasih 1 ember isi 5 liter ya paling ya keluar 4 liter itu. Maka sapi-sapi peternak kita susunya ya 5 liter 10 liter gitu. Oke. Jadi kalau di berat badan tidak ada bedanya, nggak ada bedanya. Jadi tidak ada bedanya, itu hanya masalah kebiasaan aja lah. Jadi tidak usah khawatir kalau Anda ketemu peternak, jangan disalahkan kalau dia pakai komboran ataupun kering. Wah ini harus kering Pak seperti di kampus. Tidak, silakan pakai komboran selama tetap disediakan air minum. Ya tetap ada peternak yang ngeyel juga sih, itu kan udah cair Pak. Nah, saya bales biasa nek ngono kuwi. Lho Pak, jenengan nek misalnya makan gado-gado gitu ya, terus nanti kuah gado-gadonya dikasih di gelas. Duduh gado-gadonya itu loh yang ada kacangnya itu. Jenengan enggak dikasih minum. Gimana Pak rasanya? Nah, bumbu gado-gado yang dicairkan di air itu kan kira-kira kalau komboran Pak. Udah ada airnya, jenengan enggak perlu minum. Oh, yo ngelok tomat lah, yaitu sapi juga begitu gitu. Akhirnya dengan cara seperti itu mereka oh iya berarti butuh minum juga. Itu ya Alam ya. Jadi enggak ada bedanya intinya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi silakan. Oke, kalau sudah tidak ada saya tutup aja ya. Kita ketemu lagi sekali lagi pekan depan jam 9.15. Tolong sudah siap di Webex 9:10 ya supaya tidak ada terlambat lagi. Nanti 9.15 saya screenshot lagi. Ya pokoknya tak cateti aja lah sekarang modelnya ngono kuwi ben gampang. Dan ini juga nanti kalau ono sing rung keluar sampai 10 menit tak tunggu 10 menit nanti tak screenshot lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya tetap sehat ya. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Monggo silakan Lev. Terima kasih Pak Novi. Sama-sama.